Sobat Baku Hantam, investigasi yang sedang berlangsung oleh Badan Intelijen Korea Selatan terhadap dugaan pencurian data KF-21 Boromai oleh insinyur Indonesia tidak lepas dari kontroversi saat ini. Kecurigaan baru pun muncul, mempertanyakan ketergesaan dan potensi kecerobohan Badan Intelijen Korea Selatan yang dengan cepat menyalahkan para insinyur Indonesia atas pelanggaran data dalam proyek KF-21 Boromai. Namun beberapa pengamat mulai ragu apakah ini benar insinyur Indonesia dalang di balik dugaan pencurian data KF-21 Boromai yang bertentangan dengan klaim awal yang dibuat oleh Korea Selatan. Jika tuduhan ini terbukti tidak mendasar, Korsel bertanggung jawab untuk membenarkan para insinyur Indonesia dan memulihkan reputasi mereka dalam program KF-21 Boromai. Banyak juga yang mengatakan bahwa mungkin ini akal-akalan mereka untuk mendepak Indonesia dari program. Lohe ya kan? Seluruh kejadian seputar tuduhan pencurian data dapat diibaratkan sebagai rangkaian yang rumit dan kusut sebenarnya. Mengapa kita bisa mengatakan ini? Pasalnya, temuan penyelidikan yang sedang berlangsung tampaknya bertentangan dengan asumsi awal Korea Selatan. Penting untuk dicatat bahwa proyek KF-21 Boromai ini bersifat sangat sensitif dan dikemas dengan teknologi mutakhir. Masa iya sih datanya dari USB doang bisa dicomot-comot, bos, ya kan? Amerika Serikat sendiri sebagai salah satu kontributor teknologi utama pada KF-21 Boromai mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap program ini. Ya, kita tahu kantor berita Yonhap Korsel beberapa waktu lalu melaporkan bahwa para insinyur Indonesia dengan gamblang dituduh berusaha membocorkan informasi rahasia tentang tahap pengembangan jet tempur KF-21. Penting untuk kita pahami bahwa kasus ini dapat melibatkan banyak negara pihak ketiga, termasuk negara-negara Amerika dan Eropa. Hal ini disebabkan oleh penggabungan besar teknologi produk Amerika dan Eropa ke dalam proyek KF-21 Boromai ini. Berdasarkan perjanjian yang ada saat ini, Korsel sendiri terikat oleh pembatasan tertentu yang mencegah negaranya untuk berbagi rincian teknologi sensitif dengan negara lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin target khusus. Padahal kita udah ngasih duit, ngasih perjanjian TOT loh dengan Korsel, tapi Amerika juga tidak mau memberikan teknologi sensitifnya. Nah, laporan menunjukkan bahwa dokumen yang berkaitan dengan Amerika, izin ekspor pemerintah ditemukan di dalam driver USB yang dicurigai. Amerika sendiri menunjukkan ketidaksetujuan secara halus pada proyek ini dengan menganjurkan Korsel untuk membeli 59 unit F-35. Ya, ibarat dagang, lu beli dulu lah dagangan gue, baru gue kasih izin, ya kan. Nah, Korsel pun mengikuti saran Amerika dan membeli F-35 dan berharap menerima dukungan teknologi untuk program KF-21 Boromai sebagai imbalannya. Partisipasi Amerika dalam program KF-21 Boromai juga memungkinkan Amerika untuk mempertahankan pasar F-35. Tujuannya adalah mencegah KF-21 mengganggu pasar F-35. Ya, kita tahu pasar F-35 juga awalnya mau digoyang sama Su-35 dan juga Su-57. Tapi karena Waksam mengeluarkan CATSA, maka negara-negara seperti Ekuador pun batal membeli Su-35. Pak Putin, mana nih Pak Putin? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.